Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa lagi satu dengan yang lain. Hari pertama bulan ini, Sabtu 1 Mei 2021. Kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dengan waktu yang indah ini. Bulan karunia-Mu yang Tuhan izinkan kami lewati bulan kemarin dan memasuki bulan baru hari ini. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami rindu menikmati perjumpaan dengan Engkau di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-34. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu akan segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita pegang dan hayati dalam kehidupan beriman kita. Mau menyapa kita pada hari ini, kehadirannya dilihat dan dirasakan. Saudara, dalam pengajaran Yesus, kerajaan Allah selain harus terlihat dan kehadirannya dirasakan di sekitarnya, juga bersifat dinamis, tidak statis saudara. Nah, untuk menjelaskan hal ini kepada jemaat, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan senada tentang pelita, tentang benih, dan tentang biji sesawi dalam perikop yang telah kita dengar dan baca tadi dari ayat 21 Markus pasal 4 ini sampai ayatnya yang ke-34 yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang pertama saudara, ayat 21 sampai 25. Kerajaan Allah digambarkan dengan pelita. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah meskipun masih terselubung di dalam dirinya, tetapi kehadirannya dapat dilihat dan dirasakan oleh sekitarnya. Allah akan memberikan kesukacitaan kerajaan Allah dalam kuasanya kepada siapapun
yang menerima kehadirannya dalam diri Yesus. Yang kedua, benih yang bertunas dan bertumbuh siap memberi tuaian yang baik. Ayat 26 sampai ayat 29. Perumpamaan ini berbicara mengenai kerajaan Allah sebagaimana ia hadir dalam diri Yesus. Si penabur telah menabur benih. Karya keselamatan Mesias telah dimulai. Dunia baru telah hadir. Namun saudara, meskipun kerajaan itu masih hadir dalam keadaan terselubung, tetapi ada kepastian bahwa waktunya benih yang telah ditaburkan melalui karya Allah yang ajaib itu akan mendatangkan musim menuai. Yang ketiga, biji sesawi yang meski kecil, bahkan terkecil di antara segala benih yang ditaburkan orang di lahan. Ayat 30 sampai 32. Namun karena hidup, benih itu tumbuh menjadi pohon yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari segala pohon yang ditanam di lahan itu. Nah, kerajaan Allah itu telah datang dan telah tersedia berkatnya bagi semua orang. Melalui ketiga perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa bila kita sungguh di dalam Dia, tidak bisa tidak kita akan mengalami suatu kebangunan rohani atau bertumbuh. Sudah seharusnya, saudara, orang Kristen menerapkan prinsip ini di dalam kehidupannya sehari-hari dalam segala kondisi, bahwa setia mendengarkan firman Tuhan, selalu membuka ruang untuk Allah dan berjumpa dengan Dia, entah itu dalam perenungan firman-Nya, dalam memuliakan Dia lewat kidung-kidung, di dalam doa sebagai napas kehidupan kita, di dalam relita yang selalu terarah kepada Dia, mengandalkan dan mencari kekuatan di dalam Tuhan. Maka saudara, tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun kesempatan itu, pasti akan ada manfaatnya. Dan pasti firman yang hidup itu akan berbicara bagi kita. Karena firman yang kita dengarkan setiap harinya, entah itu diajarkan oleh pembimbing kita atau kita baca melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab, maka Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, yang akan memberkati, dan Dia akan hidup. Dia akan menuntun kita, Dia akan menyegarkan kita, Dia akan menghibur kita, Dia akan menyadarkan kita dari segala kesalahan kita, Dia akan menuntun kita untuk berubah, Dia juga akan menyemangati kita untuk maju dan maju, tidak putus asa. Dan Dia juga yang memampukan kita melihat kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan seperti yang kita hadapi sepanjang masa pandemi ini. Luar biasa tantangan, saudara. Tidak hanya virus itu yang datang dan membuat semua tertekan, terhalang, tetapi saudara, hubungan kita satu dengan yang lain sangat terbatas. Bahkan kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan secara jemaat juga sangat terbatas. Dan juga sebagai manusia ada banyak aktivitas kita terhalang. Bahkan saudara, hubungan yang indah dengan Tuhan harus di-manage, harus ditata dengan baik, supaya waktu yang sedikit yang dibanding dahulu banyak, sekarang sekalipun sedikit harus berarti, tidak boleh menyanyiakan, sehingga pada saatnya nanti kita baru mengerti dan baru menikmati bahwa sungguh hidup sejalan dengan waktu itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, yang telah kita isi semaksimal mungkin dan bermanfaat, sehingga pada suatu saat ketika Dia sang pemilik hidup itu mengatakan, "Mari anakku, waktunya untuk pulang," kita sedia, saudara. Dan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak terisi. Semua telah terisi dengan tepat. Dan Dia yang memanggil kita untuk pulang ke asal kita sendiri, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak kecewa, tetapi bangga, karena kita sejak di dunia telah menjadi miliknya yang berharga dan telah menyatakan kesaksian bagi dunia ini. Maka tugas kita selesai, saudara. Kita telah menjadi bahagian penabur oleh Allah sendiri, dan kita sendiri juga telah berperan sebagai benih yang ditabur di tempat yang tepat, lalu tumbuh
berarti dan orang lain boleh menjadi saksi pula bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup yang berarti. Kerajaan Allah hidup tidak hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain. Kerajaan Allah dikenal dan menjadi luas dan semua boleh menjadi saksinya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami merenungkan firman-Mu, berbicara bagi kami, menuntun kami, menyadarkan kami dan mengampuni kami Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih untuk itu. Kami bersyukur hidup karunia-Mu dengan berbagai aktivitas kami, rencana, karya, serta usaha kami bawa di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana saja, dalam segala keadaan. Kami pertaruhkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara dan kami percaya jikalau Tuhan hadir dalam hidup mereka, maka mereka akan terjamin. Begitu pula Tuhan, kiranya mereka senantiasa mengagungkan Engkau dalam hidupnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan, dengarlah doa mereka, dengarlah cerita mereka di dalam keterbatasan mereka untuk memohon kasih sayang-Mu untuk sembuh, baik yang ada di rumah sakit, di rumah mereka, dan juga di tempat isolasi. Tuhan menjamah mereka. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Engkau berperkara ya Allah. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Oh Tuhan, hiburkanlah, kuatkan Tuhan. Di dalam duka cita itu mereka boleh melewati dengan pertolongan-Mu. Ada banyak keluarga kami juga yang berduka Tuhan, juga jemaat kami Tuhan, saudara-saudara kami. Engkau hadir dalam duka itu untuk menghibur mereka. Begitu pula dengan pergumulan yang lain, oleh karena bencana alam, baik yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di tempat lain Tuhan, oleh karena kecelakaan, oleh karena kebakaran, oleh karena banyak kami yang menjerit ketakutan, juga kesedihan dan ketidakmampuan. Tuhan, Engkau hadir di dalam keadaan itu. Engkau yang memampukan mereka melewati duka cita, melewati pergumulan itu, melewati kemelut itu, dan semua mendapatkan solusi di dalam kasih sayang-Mu. Oh Tuhan, terima kasih untuk itu. Kami berdoa Bapa di surga untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Engkau jamin mereka bersama dengan keluarganya. Kami tenang mengangkat pelayanan ini, meneruskan di dalam kasih sayang Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Kami tidak melupakan mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka. Nama-Mu juga tidak dilupakan. Oh Bapa, kasihani kami, ampuni dosa kami, supaya tidak menjadi alangan kami menerima berkat-berkat Allah yang tidak terhitung. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin.